Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Pendidikan, jurusan PGSD, kelas reguler D, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Dani Romulus Simangunsong, Debbie Detristia, Delvia Permatazai, dan Denny Septian. Kiat-kiat guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Motivasi adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seorang guru untuk memberikan dukungan atau untuk menggerakkan seseorang dalam melakukan sesuatu yang dapat memperoleh suatu hasil demi mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara tatap muka terbatas, mengingat situasi COVID-19 yang tak kunjung hilang. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring ini memberikan dampak negatif bagi siswa. Salah satunya, siswa semakin malas belajar. Mereka lebih memilih untuk bermain game saat guru menjelaskan pelajaran pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online. Selain itu, kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini memerlukan manajemen waktu yang sangat singkat. Untuk itu, guru harus dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan sebaik mungkin. Walaupun kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah memerlukan manajemen waktu yang sangat singkat. Lalu, apakah teman-teman mengetahui apa saja kiat-kiat guru dalam memotivasi belajar siswa selama masa pandemi COVID-19 ini? Berikut kiat-kiat yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. 1. Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan adalah impian bagi setiap orang. Dengan suasana belajar yang aman, nyaman, seseorang akan lebih mudah berkonsentrasi dalam belajar. Suasana belajar yang tenang dan kondusif merupakan faktor utama yang dapat membantu seseorang untuk dapat belajar dengan fokus dan efektif. Untuk dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, seorang guru juga harus dapat mengetahui serta memahami bagaimana kondisi sosial peserta didik dengan dapat mengontrol serta memberikan arahan yang baik kepada mereka. Berikut tips yang dapat diterapkan guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. A. Guru dapat menciptakan suasana belajar yang baru. Untuk dapat menciptakan suasana belajar yang baru lagi menyenangkan, guru dapat mengubah posisi duduk siswa menjadi beberapa kelompok atau membentuk lingkaran dengan meja guru yang berada di tengah-tengah meja peserta didik. B. Berikan banyak perhatian kepada siswa. Menjadi seorang pengajar yang profesional, seorang guru juga harus dapat memperhatikan siswa dengan sebaik mungkin, tanpa membeda-bedakan siswa satu dengan siswa yang lain. Perhatian ini dapat dituangkan dengan cara menanyakan kabar peserta didik atau dengan cara membantu siswa yang sedang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. C. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dengan baik. Pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah seperti Wi-Fi, internet, laptop, dan proyektor. Media elektronik tersebut juga dapat memudahkan siswa dalam mengingat dan memahami materi pembelajaran. Guru dapat mencari berbagai video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari menggunakan media elektronik tersebut. Hal ini akan membuat siswa menjadi lebih fokus dalam belajarnya. Selanjutnya, kiat-kiat guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah berikan penghargaan atas usaha yang telah dicapai oleh siswa. Penghargaan adalah suatu cara yang dapat diberikan kepada seseorang yang telah berhasil mencapai tujuan yang digunakannya dengan baik. Dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut, seperti yang kita ketahui,
Pemberian penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan seseorang dengan baik dapat membantu orang tersebut untuk memancing semangat dalam mencapai tujuan yang diinginkan ke depannya. Begitu juga dengan peserta didik yang anak-anak merasa senang dan bangga apabila seorang gurunya ikhlas dalam memberikan reward atau penghargaan terhadap hasil belajarnya di sekolah. Adapun beberapa penghargaan yang dapat diberikan guru kepada siswa diantaranya yaitu A. Pujian. Dalam Webster Dictionary, pujian merupakan sebuah tindakan yang diberikan oleh seseorang untuk menumbuhkan rasa harga diri, kemandirian serta menunjang minat dan prestasi seseorang dalam belajar. Pemberian pujian kepada siswa dapat dilakukan kapan saja. Misal, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang telah menyelesaikan tugasnya, atau seorang guru bisa memberikan pujian kepada siswa yang telah melakukan perbuatan-perbuatan positif dan hal-hal lainnya. B. Hadiah. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sebagai wujud apresiasi serta rasa berterima kasih kepada seseorang tersebut atas jasa atau perilaku positif yang telah dijawab seseorang kepadanya. Seorang guru dapat memberikan hadiah kepada peserta didiknya atas prestasi yang telah ia dapatkan. Contoh, guru memberikan hadiah berupa perlengkapan alat tulis kepada siswa yang mendapat peringkat pertama, atau guru memberikan hadiah kepada siswa yang berhasil memenangkan perlombaan 17 Agustus di sekolahnya. Pemberian hadiah tersebut dapat membantu siswa dalam meningkatkan minat dan bakat mereka untuk terus belajar dengan giat. C. Tanda penghargaan. Penghargaan ini juga berupa reward yang diberikan oleh seseorang, khususnya yang diberikan oleh guru kepada peserta didiknya terhadap prestasi yang telah dicapainya. Contoh tanda penghargaan sama dengan contoh pada pemberian hadiah kepada siswa yang berhasil memenangkan suatu perlombaan atau kepada siswa yang mendapat peringkat pertama di kelasnya. Yang ketiga yaitu gunakan variasi metode serta teknik belajar yang menarik. Teknik mengajar adalah seni mengajar yang ketika guru mau menggunakan metode tertentu, guru mesti mempertimbangkan keadaan atau situasi spesifik yang dialami atau yang menyertai dalam proses belajar pembelajaran di kelas. Pengembangan dalam metode mengajar yang bervariasi merupakan hal yang harus dimiliki pendidik, yang mana kemampuan dalam menciptakan suasana belajar yang diinginkan oleh peserta didik, sehingga mereka akan mampu menyerap pelajaran dengan baik. Keberhasilan penggunaan variasi metode merupakan keberhasilan proses pembelajaran yang pada akhirnya berfungsi sebagai determinasi kualitas pendidikan. Selanjutnya yaitu macam-macam metode mengajar yang dapat diterapkan guru. Yang pertama yaitu metode proyek, yang merupakan cara penyajian pelajaran yang berkritik tolak dari suatu masalah kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Penggunaan metode ini bertolak dari anggapan bahwa pemecahan masalah tidak akan tuntas jika tidak ditinjau dari berbagai segi. Yang kedua yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga, metode tugas dan resitasi. Metode tugas dan resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi dengan cara penyampaian pembelajaran di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematif untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang kelima yaitu metode demonstrasi.
Metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses atau benda tertentu yang dengan dipelajari baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Yang keenam yaitu metode problem solving. Bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai dengan menarik kesimpulan. Yang ketujuh yaitu metode karya wisata. Terkadang dalam proses pembelajaran mengajar perlu diajak keluar sekolah, meninjau tempat tertentu atau objek yang lain. Hal ini bukan sekedar rekreasi, tetapi untuk belajar atau memperdalam pelajaran dengan melihat kenyataannya. Yang kedelapan yaitu metode tanya jawab. Dengan cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Yang kesembilan yaitu metode latihan. Merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu, juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan yang baik. Dan yang terakhir yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses mengajar. Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan guru dalam membuat variasi metode mengajar ini dalam menyajikan pembelajaran kepada siswa adalah dengan mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran, yang misalnya yaitu kombinasi penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan tugas. Lalu metode ceramah, diskusi. Selanjutnya yang keempat, gunakan strategi pembelajaran aktif dan efektif untuk diterapkan pada pembelajaran tatap muka terbatas. Di dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkup pembelajaran tertentu. Selanjutnya, strategi pembelajaran tersebut meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif itu diambil dari asumsi bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif, dan orang yang berbeda belajar dalam cara yang berbeda pula, menurut Wina Sanjaya tahun 2017. Menurut Silberman tahun 2009, memodifikasi dan memperluas ketiga pernyataan sederhana dalam ajaran Confucius menjadi apa yang disebut paham belajar aktif, yaitu what I hear, I forget. What I see, I remember a little. What I hear, see and ask question about or discuss with someone else, I begin to understand. What I hear, see, discuss and I do, I acquire knowledge and skill. What I teach to another, I master. Kutipan tersebut mengartikan bahwa betapa pentingnya model pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, melalui keaktifan mendengar, menyimak, bertanya, atau berdiskusi, dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dengan cara mengajarkannya kepada orang lain, maka peserta didik akan mampu dalam memahami materi pembelajaran terkait.